Bab 141-145. Bab 141, Serangan Balasan Terbesar. Melihat klip Ibu Lan Yu menangis di layar, bahkan Lan Si tidak bisa menahan tawanya saat dia duduk di kantor menonton. Sepertinya Lan Yu menggunakan wajahnya sendiri sebagai tameng, menyalahkan ke Tang Ning. Namun, untuk menyelesaikan desas-desus, Lan Si segera menginstruksikan stafnya untuk merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa itu tidak mungkin Tang Ning dan percaya padanya. Dia juga melaporkan kejadian itu langsung ke polisi. Segera setelah pernyataan itu dirilis, Ibu Lan Yu mulai mengancam semua orang dengan bunuh diri, berseru bahwa orang-orang licik di industri hiburan berusaha menghancurkan putrinya. Dia juga mengklaim bahwa netizen merusak masa depan seorang anak. Karena Tang Ning sedang istirahat, setelah berbicara dengan Lan Si di telepon, Lan Si meyakinkannya bahwa dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Jadi, Tang Ning berbaring dengan santai di pangkuan Moting, mengenakan pakaian rumah yang nyaman saat dia mendengarkan berita hiburan yang disiarkan di TV. Moting menginstruksikan Lu Ce untuk mengambil semua dokumennya, membawanya pulang dan memberitahu semua orang di tempat kerja bahwa dia terlalu sakit untuk pergi ke kantor. Namun, Tang Ning tahu itu karena terlalu banyak hal yang terjadi saat ini dan dia tidak ingin meninggalkannya sendirian. Ting, sore ini, aku ingin mampir ke kantor polisi, kata Tang Ning sambil berbaring di pangkuan Moting. Moting mengangguk tanpa menanyakan alasannya. Dia mengerti, sehubungan dengan insiden narkoba, meskipun mayoritas netizen mempercayainya, dia masih perlu menunjukkan beberapa bukti bahwa dia tidak bersalah. Jika dia melewatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya, siapa yang bisa menjamin apakah rumor ini akan digunakan untuk melawannya di kemudian hari. Agar Lan Yu benar-benar selesai, masih ada sedikit lagi yang harus dilakukan, tetapi Moting tidak memberi tahu Tang Ning. Saat ini online, sebagian besar komentar bukan dari ibu penggemar yang mendukung Lan Yu, tetapi dari anak-anak seusianya yang merasa, sebagai orang yang menjadi pusat perhatian, dia tidak memberikan contoh yang baik dan benar-benar memalukan. Mereka bahkan melayangkan surat ke Karang Taruna dengan berbagai keluhan dan saran. Hasil dari ini adalah, di masa depan jika Lan Yu masuk daftar hitam, itu tidak hanya dari industri hiburan, tapi mungkin seluruh negeri. Jadi, keributan yang disebabkan oleh Ibu Lan Yu, sebenarnya tidak membantu putrinya. Sebaliknya, itu memperburuk keadaan. Namun, Ibu Lan Yu tidak menyerah. Setelah upaya bunuh diri, dia setuju untuk menerima wawancara di rumah sakit. Sebagai Ibu Lan Yu, saya merasa bersalah karena saya tidak dapat melindunginya dan membiarkannya terluka seperti ini. Saya terlalu malu untuk melanjutkan hidup. Adapun iblis yang bahkan tidak akan membiarkan seorang gadis berusia 16 tahun pergi, mari kita lihat siapa yang Tuhan akan menunjukkan belas kasihan pada akhirnya. Para reporter memenuhi ruangan seperti ikan sarden dan semua mengarahkan mikrofon mereka ke Ibu Lan Yu. Nyonya, iblis yang Anda bicarakan, apakah Anda menyarankan Tang Ning? Siapa lagi? Ibu Lan Yu memelototi kamera dan mencibir. Apakah menurutmu Tang Ning menggunakan narkoba dan mencoba menjebaknya pada putrimu? Jika itu masalahnya, apakah kamu segera melaporkannya ke polisi? Reporter wanita mendorong jawaban, seperti yang saya ketahui, agensi manajemen Tang Ning, Chengtian Entertainment, langsung pergi ke polisi. Apakah Anda takut dengan penyelidikan polisi? Dengan penyebutan polisi, Ibu Lan Yu tercengang sejenak, dia terlihat sedikit panik ketika dia menjawab tanpa malu-malu, aku tidak tahu apa-apa, jangan tanya aku. Setelah mendengar jawabannya, para wartawan saling memandang. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku ingin kalian pergi, keluar. Atau aku akan mencoba bunuh diri lagi. Para wartawan tahu bahwa Ibu Lan Yu jelas berusaha mempengaruhi opini publik, tetapi dia hanya membohongi dirinya sendiri. Lagi pula, pada malam Lan Yu muncul di Night Color Bar, ada banyak saksi, pasti ada bukti. Semakin banyak bukti mulai muncul, situasinya menjadi semakin berantakan. Dan ketika Ibu Lan Yu bersiap untuk melakukan bunuh diri lagi untuk menekan Tang Ning dan para netizen, salah satu pihak yang terlibat dalam insiden itu, orang yang menjauh dari dunia, Tang Ning, akhirnya muncul. Mengenakan pakaian biasa dan ditemani manajernya, dia muncul di kantor polisi. Dia tidak pernah menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan tindakan paling langsung untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ikut serta dalam tes narkoba.
Jadi ketika media menanyai Ibu Lan Yu tentang apakah dia tahu Tang Ning telah pergi untuk melakukan tes narkoba dan jika dia cukup berani untuk mengambil Lan Yu juga, dia membeku di tempat. Dia, tentu saja, tidak berani. Dia sangat menyadari perbuatan putrinya yang memalukan. Itu sebabnya dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang ke Tang Ning. Dia tidak pernah menyangka Tang Ning tidak akan repot-repot berdebat dengannya sebelum langsung pergi ke kantor polisi. Jam 1 siang. Tang Ning mengungkapkan hasil tes narkobanya kepada publik. Hasilnya negatif. Dari semua waktu Lan Yu bersekongkol melawan Tang Ning, ini adalah serangan balik terbesar. Minum obat. Ini adalah dua kata yang sangat serius. Melihat hasil yang diposting Tang Ning secara online, para netizen sangat marah. Mengapa setiap kali Lan Yu melakukan sesuatu yang salah, dia akan mencoba menyebarkannya pada Tang Ning? Apakah hanya karena dia mirip dengan Tang Ning? Dalam sekejap, aliansi anti Lan Yu terbentuk secara online yang terdiri dari para penggemar dan penonton yang menolak untuk mengakui keberadaan mini Tang Ning. Bagi mereka, hanya ada satu Tang Ning dan mereka menyarankan agar semua orang berhenti menjadi aksesori untuk intimidasi Lan Yu. Adapun Ibu Lan Yu, setelah mengalami tamparan keras di wajahnya, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Namun, pertanyaan wartawan menjadi lebih intens dan marah. Nyonya, Tang Ning telah menanggapi insiden penggunaan narkoba. Dia tidak bersalah sepanjang waktu. Selama ini Anda mengklaim bahwa Tang Ning menjebak putri Anda. Tapi sekarang bahwa Tang Ning telah memberi kami buktinya, apa pendapat Anda? Bu, apakah karena Lan Yu mirip dengan Tang Ning sehingga Anda mencoba menggunakan Tang Ning untuk mengalihkan kritik publik? Nyonya, bagaimana Tang Ning menyinggung Anda? Mengapa Anda membuat dia melalui semua fitnah ini? Nyonya, bagimu, apakah putrimu satu-satunya manusia di dunia ini? Apakah itu sebabnya Tang Ning pantas namanya ternoda? Ibu Lan Yu sedang duduk di ranjang rumah sakitnya, dia belum berusia 40 tahun. Tetapi, karena insiden Lan Yu dia kelelahan secara fisik dan mental. Terutama ketika dihadapkan dengan pertanyaan reporter, dia tidak punya pilihan selain menutupi dirinya dengan selimut dan menangis. Aku tahu aku telah bersalah pada Tang Ning, aku sangat sadar. Aku hanya tidak ingin putriku hancur. Hanya karena kamu tidak ingin putrimu dihancurkan, kamu pergi dan mencoba menghancurkan putri orang lain. Tidak ada alasan seperti itu di dunia ini. Mendengar ironi dalam pertanyaan reporter, Ibu Lan Yu mengedutkan bibirnya, sebelum akhirnya menjawab dengan enggan, aku salah. Petik 2. Jika nama Tang Ning benar-benar ternoda hari ini, bagaimana permintaan maafmu cukup untuk menutupi ketidakbersalahannya? Dan yang terpenting, di mana pihak lain yang terlibat, Lan Yu, saat ini. Bab 142, Tang Ning memiliki seseorang yang mendukungnya. Setelah skandal narkoba terungkap, Lan Yu bersembunyi di rumah temannya, terlalu takut untuk muncul. Apalagi setelah melihat ibunya menderita atas namanya, dia merasa sedikit bersalah. Namun, dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan terus meningkat. Di pagi hari, semua orang membicarakan tentang skandal narkoba, kemudian, menjelang sore, media mulai menyebarkan berita tentang Lan Yu melakukan kekerasan di sekolah. Di usianya yang baru 14 tahun, dia telah menghasut orang lain untuk memukuli teman perempuan sekelasnya sampai kaki kirinya cacat. Setelah itu, dia mengubah namanya dan pindah ke Beijing. Begitu berita ini dirilis, semua orang tercengang. Siapa sangka, seorang anak berusia 14 tahun bisa begitu jahat. Di atas segalanya, polisi dengan cepat membuktikan bahwa orang yang menggunakan narkoba adalah Lan Yu. Dan jika itu tidak cukup buruk, mereka juga menemukan bahwa orang tua Lan Yu telah mengubah usianya menjadi 2 tahun lebih muda karena takut dia akan dikurung karena kekerasan. Kenyataannya, dia berusia 16 tahun ketika insiden itu terjadi, yang berarti, saat ini, dia baru saja melewati usia 18 tahun. Dalam sekejap, nama Lan Yu benar-benar ternoda di Beijing. Tidak hanya itu, polisi mencarinya kemana-mana. Melihat semua berita yang meledak-ledak, Lan Yu benar-benar panik, dia berjalan mondar-mandir di dalam rumah temannya dengan ketakutan. Dia tidak lagi memiliki siapapun untuk bersandar dan tidak ada yang berpaling. Temannya juga seorang model. Mereka bertemu selama kompetisi pencarian model. Setelah melihat hal-hal menjijikkan yang dilakukan Lan Yu di berita, dia mengambil semua barang milik Lan Yu dan melemparkannya ke depannya. Pergi, Lan Yu. Kamu mengejutkan. Aku tidak percaya aku benar-benar membantumu memfitnah Tang Ning di masa lalu, hanya untuk ditampar begitu parah di wajahnya.
Lan Yu benar-benar kehabisan pilihan. Melihat temannya tidak lagi ingin membantunya, dia langsung berlutut di lantai dan memohon, "Xiaoya, aku mohon, jangan usir aku. Jika aku pergi ke sana, aku mati. Wartawan dan polisi menang, jangan biarkan aku pergi." Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoya mencibir sebelum mengangkat teleponnya dan memanggil polisi, "Aku pasti buta untuk berteman denganmu. Jika kamu tidak pergi." Melihat Xiaoya siap memanggil polisi, Lan Yu segera berdiri dan berusaha merebut telepon dari tangannya. Xiaoya merasakan gerakannya dan dengan cepat mendorongnya menjauh. Lan Yu tersandung sedikit sebelum jatuh ke tanah. Namun, wajahnya tergores melewati sudut meja kopi saat dia jatuh, meninggalkan luka berdarah di pipi kirinya. Lan Yu secara naluriah meletakkan tangannya di pipi kirinya, dia sangat kesakitan sehingga dia hampir pingsan. Namun, temannya tidak mengangkat telepon. Setelah itu, dia juga menelepon ambulans sebelum berkata kepada Lan Yu, "Ketika polisi tiba, saya akan dengan jujur memberitahu mereka bagaimana Anda terluka, karena saya tidak seperti Anda." Setelah berbicara, dia mengeluarkan perbekalan medisnya untuk mencoba dan membantu menghentikan pendarahan Lan Yu. Tentu saja, dengan luka horizontal panjang di pipi kirinya, kecuali dia melakukan operasi plastik, dia pasti akan ditinggalkan dengan bekas luka yang mengerikan dan jelas. 7 malam. Polisi akhirnya tiba di rumah Ling Xiaoya dan menangkap Lan Yu. Adapun cedera Lan Yu, Ling Xiaoya mengingat seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Anak yang begitu jujur dan berpikiran jernih itu langsung dipuji netizen. Tidak hanya itu, mungkin karena karma, dari semua tempat yang bisa terluka, Lan Yu justru terluka di bagian wajah. Netizen mengejek bahwa dia telah menggunakan wajahnya untuk menyebabkan begitu banyak masalah bagi Tang Ning. Jadi sekarang dia telah terluka di wajahnya, itu pasti hukuman dari Tuhan. Apa yang terjadi maka terjadilah. Adapun Ibu Lan Yu, setelah melihat putrinya ditangkap, dia pingsan dan langsung dikirim ke rumah sakit semalaman, penyakitnya yang sudah ada sebelumnya memburuk. Seluruh Beijing melaporkan berita Lan Yu. Seorang gadis muda berusia 18 tahun memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi. Itu menakutkan. Kabar tersebut membuat banyak orang merenungi diri mereka sendiri, terutama dalam hal parenting. Yang Jing juga ada di rumah sakit. Melalui TV di kamarnya, dia memperhatikan perkembangan berita Lan Yu. Pada saat ini, selain terkejut, dia sangat ketakutan. Karena nasib Lan Yu sangat menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya dan sumber pendapatan utama rumah tangganya telah berhenti. Namun, ibunya lumpuh di tempat tidur. Meskipun dia memiliki seorang adik laki-laki, dia hanya menghasilkan cukup uang untuk mengurus dirinya sendiri. Mulai sekarang, apa yang harus dia lakukan? Dia harus segera mencari pekerjaan. Untungnya, di mata dunia luar, mereka percaya dia telah mengundurkan diri dengan sukarela dari Cheng Tian daripada dipecat. Jadi, dia tidak menyangka akan sulit menemukan pekerjaan yang layak. Namun, dia tidak pernah membayangkan, polisi akhirnya akan memintanya untuk diinterogasi. Karena ada begitu banyak saksi di Night Color Bar yang melihatnya berdebat dengan Lan Yu, tidak dapat dihindari bahwa dia juga dicurigai menggunakan narkoba. Yang Jing dengan putus asa berusaha menjelaskan situasinya, tetapi polisi bersikeras memberinya tes narkoba. Pada saat ini, insiden Lan Yu sudah menjadi opini publik, jadi dengan Yang Jing ditangkap oleh polisi, publik tidak bisa tidak mencurigai Yang Jing juga menggunakan narkoba. Keduanya dengan cepat diselimuti reputasi buruk mereka bersama. Di dalam kantor polisi yang sedingin es, Yang Jing tidak punya teman atau kerabat yang bisa dia hubungi. Pada akhirnya, dia bertaruh pada Luo Hao dan meneleponnya. Pada awalnya, dia sudah putus asa, tetapi saat jam terus berdetak hingga paruh kedua malam, Luo akhirnya muncul. Setelah semua yang dia lalui dalam 2 hari terakhir, harga diri Yang Jing benar-benar kempis. Jadi, dia tidak peduli dengan penghinaan saat dia berkata kepada Luo Hao, "Bail me out. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia penting." Luo Hao mengerutkan alisnya saat dia menginstruksikan pengacaranya untuk membebaskan Yang Jing sebelum membawanya ke mobil. Yang Jing diam pada awalnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan air matanya lagi saat dia menangis di dalam mobil Luo Hao. Luo Hao menatapnya. Tanpa mengucapkan kata-kata yang menghibur, dia hanya menyerahkan tisu padanya. "Aku tidak bisa bersaing dengan Tang Ning, aku mengaku kalah," kata Yang Jing dengan suara tercekat. "Saya telah memutuskan untuk meninggalkan Beijing.
Saya tidak bisa melawannya, saya hanya bisa bersembunyi. Ya, aku tahu, Luo Hao. Yang Jing mengeringkan air matanya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Luo Hao dengan serius. Untuk mencegah Presiden Lan mengusirmu dari Chengtian, kamu harus menekan An Zihao dan Tang Ning. Jika tidak, segera setelah Lan Si melatih seseorang yang baru, dia dengan kejam akan membuatmu pergi. Adapun rahasia yang aku janjikan padamu, rahasianya adalah, Tang Ning memiliki seseorang yang mendukungnya. Luo Hao terkejut. Editor Lin memberitahuku ini, dan kenyataan telah membuktikan, apa yang dia katakan itu benar. Aku benar-benar tidak ingin membuat diriku kembali berantakan. Siapapun itu, sepertinya sudah membuatku marah. Rahasia ini, mungkin kamu akan menggunakannya. Tentu saja, tidak peduli siapa orang yang mendukung Tang Ning, setidaknya kita tahu Tang Ning tidak lagi lajang. Aku akan meninggalkan rahasia ini padamu. Kamu telah membantuku jadi banyak di masa lalu, biarkan aku membayarmu sekali ini. Setelah mendengar ini, Luo Hao mengeluarkan kartu emas dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Yang Jing. Kemanapun Anda pergi, Anda perlu uang untuk berjaga-jaga. Yang Jing memandang Luo Hao saat air mata tiba-tiba menetes di wajahnya, apa gunanya semua pertempuran. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah apa-apa, semoga apa yang telah kukatakan akan berguna. Bab 143, tergantung dengan siapa. Ekspresi Luo Hao sedikit rumit. Terutama setelah menyaksikan kekalahan Yang Jing, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Jadi, ketika dia membuka mulutnya, tidak ada kata-kata yang keluar. Setelah Yang Jing tenang, dia akhirnya bertanya, kemana kamu ingin pergi? Aku akan membawamu. Tidak perlu. Yang Jing menggelengkan kepalanya. Luo Hao, meskipun saya telah melakukan begitu banyak hal buruk kepada Anda di belakang Anda selama bertahun-tahun, semua yang telah saya lakukan adalah karena Anda membuat saya menggugurkan anak kami. Jadi, saya tidak pernah merasa bahwa saya berhutang budi kepada Anda, apapun. Setelah berbicara, dia membuka pintu mobil dan pergi. Adapun Luo Hao, yang tertinggal, pikirannya berantakan. Nak, benar, semua masalah berawal dari anak itu. Tapi, ini industri hiburan, tidak ada yang mau berakhir seperti An Zihao dan Yun Xin. Di antara kegelapan, Luo Hao mencibir sedikit. Jika selama bertahun-tahun, dia tidak diam-diam membantu Yang Jing, apakah dia pikir dia akan mencapai status setinggi itu dengan sikap sombongnya? Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia masih memiliki perasaan untuknya, tetapi tidak mungkin dia akan kembali. Saat ini, kekuatan di Chengtian terbagi rata, dia memiliki Hua Yuan dan An Zihao memiliki Tang Ning. Adapun Lidani yang sebelumnya berada di bawah kendali Yang Jing, untuk sementara berada di tangan wakil presiden. Dari kelihatannya, pertempuran untuk mendapatkan sumber daya terbaik akan segera dimulai. Jadi, Tang Ning memiliki seseorang yang mendukungnya, ya. Bukankah setiap orang memiliki seseorang yang mendukung mereka? Jika orang yang mendukung Tang Ning benar-benar kuat, Tang Ning akan melampaui statusnya saat ini sejak lama. Luo Hao merasa, informasi yang diberikan Yang Jing kepadanya, tidak ada gunanya. Kesimpulannya, selama konfrontasi antara Lan Yu dan Tang Ning hanya perlu mengangkat satu jari tanpa sepatah kata pun, semua yang dia lakukan hanyalah mempresentasikan hasil tes narkobanya dan Lan Yu ditangani dengan cepat dan efisien dengan tingkat keterpaparan yang stabil. Tang Ning memang lawan yang kuat. Karena insiden Lan Yu, kepercayaan Tang Ning sekali lagi meningkat. Jadi, penawaran tingkat atas membanjiri, termasuk banyak dukungan merek besar. Akibatnya, jadwal Tang Ning, di bawah pengaturan An Zihao, menjadi sangat padat. Kecuali untuk 3 hari liburnya saat ini, bulan berikutnya akan dihabiskan dengan sibuk menghadiri banyak pekerjaan. Malam sebelum menuju ke Moskow untuk pemotretan Her Vision, An Zihao berbicara di telepon dengan Tang Ning. Besok kita akan mengadakan pertemuan singkat di Chengtian untuk mengkonfirmasi semua rencanamu yang akan datang. Apakah kamu yakin tidak akan pergi ke bandara dengan saya untuk penerbangan jam 1 siang ke Moskow? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Tang Ning sedang mengepak barang bawaannya dan moting. Dia berbalik untuk melihat ekspresi sibuk di wajah suaminya saat dia tersenyum. Jika ada yang tidak beres, mulai sekarang kapanpun kita menjadwalkan acara publik, Anda harus mendengarkan saya. Tidak ada yang salah, jawab Tang Ning meyakinkan. Ingat apa yang kamu katakan. Dibandingkan dengan artis lain, disiplin diri Tang Ning jelas menenangkan pikiran seseorang. Jadi, An Zihao tidak mendorong lebih jauh.
Lagi pula, Tang Ning sudah berkecimpung di industri ini selama 8-9 tahun dan sangat menyadari bagaimana berbagai hal beroperasi. Tang Ning menutup telepon saat Mo Ting juga meletakkan dokumen di tangannya dan mendekatinya dari belakang. Dia menghirup aromanya saat dia membungkusnya ke dalam pelukannya. Aku belum mandi, Tang Ning sedikit menolak. Aku tidak keberatan, jawab Mo Ting dengan suara yang dalam sebelum mengulurkan tangannya untuk membelai lembut rambutnya yang tergerai lembut. Saya telah melihat pekerjaan yang telah diterima An Si Hao untuk Anda. Mereka memang membantu saat Anda sedang naik daun. Dari apa yang saya lihat, dia tampaknya memiliki kendali yang baik terhadap penggemar dan memiliki tim pembantu yang berpengalaman. Little Miss Tang Ning, kami bukan lagi anak liar yang diabaikan. Tang Ning menoleh dan menatap mata seperti obsidian Mo Ting saat dia terkekeh. Apakah itu berarti bos besar akhirnya bisa santai? Mo Ting menundukkan kepalanya dan meletakkan dagunya di bahu Tang Ning. Terhadapmu, aku tidak pernah bisa santai. Dan itulah mengapa dalam keadaan yang melelahkan seperti itu, kamu masih berniat menemaniku ke Moskow untuk pemotretan majalahku. Tang Ning dengan lembut membelai pipi Mo Ting saat hatinya sakit. Di sana turun salju, jangan lupa untuk mengepak beberapa potong pakaian tebal. Mo Ting tersenyum. Dia tidak setuju dengan kata melelahkan. Itu harus bergantung pada dengan siapa dia pergi. Titik. Berita hiburan di TV difokuskan pada cedera, cacat, dan penangkapan Lan Yu setelah menggunakan narkoba. Adapun Ibu Lan Yu, dia juga dibawa untuk diselidiki setelah terungkap dia telah mengubah usia Lan Yu. Netizen merasakan campuran emosi yang tak terbatas. Seorang gadis muda biasa sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Sekarang dia cacat, mereka secara alami merasa, dia tidak lagi layak menggunakan nama Mini Tang Ning. Satu-satunya hal adalah, tidak ada lagi penyebutan Yang Jing. Bagaimanapun, dia hanya mantan manajer Cheng Tian, bahkan jika dia tidak bisa lagi menjadi manajer, dia masih bisa berganti karir. Namun, instruksi terbaru yang diberikan Mo Ting kepada Lu Ce, adalah pagi-pagi sekali ketika dia menyuruhnya menggunakan metode paling halus untuk menghubungi semua perusahaan di industri terkait. Dia menyatakan bahwa dimanapun Hairui terlibat, Yang Jing tidak boleh dipekerjakan, mencegahnya mengambil bahkan setengah langkah ke dalam industri hiburan. Tanpa upahnya yang tinggi dan perlakuan khusus, dia ingin melihat bagaimana dia terus menjadi jahat dan sombong. Keesokan paginya, An Zihao mengantar Tang Ning ke Cheng Tian Entertainment untuk rapat. Tepat ketika mereka hendak menuju ke ruang pertemuan, mereka mendengar seruan tajam, Tang Ning. Tang Ning mengangkat kepalanya untuk melihat sosok biru muda menuju ke arahnya. Sebagai model, orang ini secara alami tinggi, dia hanya tidak memiliki kaki yang panjang seperti Tang Ning. Adapun wajahnya, dia memiliki fitur yang jelas dengan rahang yang tegas. Muridnya yang agak biru membuatnya tampak menawan seperti orang asing. Itu Li Dani. Hanya dengan melihat postur berjalannya, orang tidak bisa melihat kepribadiannya, tapi mendengar nada suaranya, sepertinya dia orang yang cukup ramah. Hai, sapa Tang Ning, menganggukkan kepalanya. Apakah kamu di sini untuk rapat? Ya, Tang Ning jelas merasa sulit menahan kepribadiannya yang ramah. Kalau begitu, bertarung. Aku sudah melihat pertunjukanmu, kamu luar biasa. Tang Ning tersenyum tanpa membuat tanggapan lagi saat An Zihao mendorong pintu ruang pertemuan dan berkata, ayo pergi, kita akan terlambat. Li Dani memperhatikan saat Tang Ning memasuki ruang pertemuan, dia memiliki pandangan yang dalam di matanya. Pada saat ini, asistennya mendengus mengejek. Sebelum berbicara, model kelas A baru ini tidak tahu bagaimana mengukur posisinya sendiri. Dari semua model di Cheng Tian, Hua Yuan adalah satu-satunya yang tidak perlu tunduk padamu. Menurut Tang Ning, dia siapa? Perhatikan apa yang kamu katakan, Li Dani memperingatkan asistennya dengan lembut. Pengunduran diri Yang Jie jelas direncanakan oleh Tang Ning, An Zihao dan Presiden Lan. Adapun wakil presiden, dia tidak berguna, dia tidak memiliki kemampuan untuk merebut sumber daya yang baik. Tang Ning telah menyebabkan kita kehilangan Yang Jie. Li Dani tidak menanggapi. Bukankah Tang Ning pergi ke Moskow untuk pemotretan majalahnya? Dia akrab dengan tim fotografi yang sering digunakan oleh Her Vision, mereka sebelumnya pernah membuat iklan besar bersama. Tidak apa-apa Tang Ning tidak tunduk padanya, tetapi insiden dengan Yang Jing, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Terutama karena selama ini hanya dia dan Hua Yuan yang memperebutkan sumber daya. Beraninya Tang Ning muncul entah dari mana dan mengambil manajer terbaik. Hak apa yang dia miliki?
Dan dia pikir dia siapa? Bab 144, siapa pria itu? Aku tahu kamu tidak suka bersosialisasi, tetapi caramu bertindak di depan Li Dani saat itu, terlalu dingin, kata An Zihao sambil menarik kursi untuk diduduki Tang Ning. Meskipun dia tahu Tang Ning memiliki kepribadian yang dingin, status Li Dani berada pada tingkat di mana orang lain harus menunjukkan rasa hormat. Tang Ning mengangkat kepalanya dan menatap An Zihao. Dia berbicara dengan rasa ejekan, jika saya ramah padanya, apakah itu berarti dia akan lupa bahwa saya menyebabkan dia kehilangan manajernya? Apakah Anda yakin dia tidak menyalahkan saya? Kamu harus melupakan harga dirimu, An Zihao menjawab dengan serius. Kebanggaanku sudah dilupakan. Seorang Zihao terdiam untuk kata-kata saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kamu memasuki Cheng Tian dengan cara yang sangat terkenal, ditambah kamu saat ini sangat populer. Kamu adalah pesaing terbesar untuk Li Dani dan Hua Yuan, itu sebabnya kita perlu hati-hati. Sederhananya, dia berdiri di jalan semakin banyak orang. Karena industri ini penuh dengan persaingan terbuka dan tersembunyi, dia setidaknya harus mencoba dan membuat lawannya sedikit menahan diri saat melontarkan serangan mereka. Meskipun mata Tang Ning jernih, dia agak kedinginan. Saat mereka duduk di ruang pertemuan, An Zihao dan Tang Ning terkejut saat mengetahui bahwa Lan Si telah mengundang Luo Hao untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Saat topik kehidupan cinta Tang Ning diangkat, Lan Si sekali lagi mengingatkan Tang Ning dan An Zihao untuk berhati-hati. Yang terpenting, dia menempatkan fokus pada Luo Hao. Dia tahu Luo Hao dan Tang Ning telah saling berhadapan sebelumnya. Dia tidak peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan Tang Ning ditentang oleh orang-orangnya sendiri. Luo Hao, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tang Ning bukan hanya masalah An Zihao. Sebagai direktur artis, kamu juga memegang tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Tang Ning, kamu akan jatuh bersamanya. Luo Hao mengerutkan kening tetapi masih mengangguk pada Lan Si, aku mengerti. Pada akhirnya, Tang Ning dan An Zihao pergi lebih dulu untuk pergi ke Moskow. Setelah mereka pergi, Lan Si memandang Luo Hao dan mencoba menyelesaikan masalah di antara mereka. Aku tahu An Zihao telah meninggalkan pengaruh besar padamu. Aku harap kamu bisa melepaskan masa lalu. Aku masih membutuhkanmu. Luo Hao menatap Lan Si. Dia tidak yakin seberapa tulus dia, jadi dia mengujinya. Aku ingin tahu siapa orang yang mendukung Tang Ning. Kekuatan menakutkan apa yang dia miliki. Kekuasaan. Lan Si menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Menurutmu kekuatan apa yang dimiliki Tang Ning selain dari kekuatan keluarga Tang? Jika dia begitu kuat, apakah dia akan membutuhkan bantuan Cheng Tian untuk membantunya perlahan maju? Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pikiran Luo Hao dan Lan Si sama. Tapi, dia masih curiga, jika memang begitu, lalu mengapa kamu membiarkan Tang Ning tetap menjalin hubungan? Apanya yang buruk? Ketika waktunya tepat, kita bahkan bisa menggunakannya untuk mengalihkan perhatian publik dari sebuah skandal. Aku tidak bisa. Seperti yang diharapkan, Lan Si tidak begitu baik hati. Lalu, apakah kamu sudah melihat pria itu? Tidak, tapi, kurasa itu bukan seseorang yang bisa diungkap. Tang Ning sangat tertutup, jadi aku mencoba menyelidikinya sendiri, namun, aku masih belum menemukan jawabannya. Luo Hao memandang Lan Si, matanya mengandung rasa ejekan. Adapun penyelidikan Lan Si, hanya karena dia ingin memeriksanya, apakah itu berarti Mo Ting hanya akan duduk diam dan membiarkan dia menyelidikinya? Yang terpenting, beraninya dia mencoba menggunakan bos besar untuk mengalihkan skandal. Dia pikir dia punya hak apa? 12 siang. Seorang Zihao tiba di bandara lebih awal. Dia ingin melihat pria yang bepergian dengan Tang Ning. Namun, yang dia lihat hanyalah Tang Ning yang sepenuhnya menyamar diikuti oleh Long Jie. Pria itu tidak terlihat di manapun. Ini karena Mo Ting langsung mengambil pintu masuk VIP, jadi tentu saja, An Zihao tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Pada saat dia naik ke pesawat, Mo Ting sudah berada di kabin kelas 1 untuk tidur siang. Sangat misterius. Seorang Zihao bahkan curiga ada kemungkinan pria itu sebenarnya berada di penerbangan yang berbeda. Di dalam kabin kelas 1, Mo Ting memeluk Tang Ning saat mereka beristirahat. Sementara Tang Ning membolak-balik majalah dalam penerbangan, matanya sejenak berhenti pada halaman yang mengiklankan cincin berlian, terlihat jelas kerinduan. Mo Ting memperhatikan tatapannya tapi tidak mengatakan apapun. Padahal mereka adalah suami istri. Tangan mereka telanjang dan mereka tidak pernah mengadakan upacara pernikahan yang layak.
Dia harus memikirkan cara untuk membiarkannya memakai cincin tanpa orang lain mencurigainya sebagai cincin kawin. Sepertinya sulit, tapi tidak terlalu sulit. Mo Ting mengingat jadwal Tang Ning di benaknya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia punya ide. Duduk di kabin ekonomi, An Zihao merasa tidak enak badan. Ini adalah pertama kalinya dia disingkirkan oleh artis yang dia kelola. Jadi, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat-saat bahagia yang dia habiskan bersama Yun Xin saat mereka bersandar satu sama lain. Sayangnya, dia sekarang sendirian. Penerbangan 8 jam itu tidak terlalu lama, tapi juga tidak bisa dibilang singkat. Seorang Zihao sekali lagi mendekati bagian depan pesawat berharap bisa melihat sekilas pria misterius itu. Hanya ada satu jalan keluar dari pesawat, kali ini dia tidak akan melewatkan kesempatan itu, bukan? Namun, kenyataannya adalah, Tang Ning dan Long Jie bergegas keluar dari pesawat tanpa seorang pria terlihat dan An Zihao tidak mungkin mengatakan dia akan tetap di belakang dan menunggu sebentar. Melihat An Zihao melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, Tang Ning tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu lihat? Aku tidak pernah mengira kamu memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu. Apakah kamu tidak percaya padaku? An Zihao akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di hatinya. Jika Tang Ning benar-benar mempercayainya, dia tidak akan menyembunyikan sesuatu yang bahkan diketahui oleh Long Jie. Iya, aku tidak cukup mempercayaimu, jawab Tang Ning dengan sederhana dan terus terang. Lagi pula, kamu sebelumnya membuatku banyak masalah. An Zihao, baik, aku tidak akan bertanya lebih jauh, tapi di mana kamu akan tinggal? An Zihao menyilangkan lengannya, dan membungkus tubuhnya erat-erat dengan jaket. Apakah kamu juga membuat pengaturan terpisah? Pesan saja akomodasi untukmu dan Long Jie, aku akan tinggal di dekat sini dan memastikan untuk tidak menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Tang Ning, apakah ini perlu? Cepat atau lambat kita akan bertemu. Karena kita sudah berada di luar negeri bersama, kenapa kamu tidak jujur padaku? Salju ringan turun di Moskow saat ini, tetapi, Tang Ning takut akan hawa dingin. Meskipun Mo Ting sudah dipersiapkan dengan baik, Tang Ning masih tidak bisa mengatasi rasa dinginnya. Dia memeluk dirinya erat-erat saat dia menggosok kedua tangannya. Melihat tindakannya, Mo Ting yang saat ini keluar di belakangnya, tidak bisa menahan sakit hatinya. Dia segera melepas jaketnya dan meletakkannya pada Tang Ning dari belakang sebelum menariknya ke pelukannya dan pergi bersamanya. Semuanya terjadi begitu cepat. An Zihao tidak punya waktu untuk menanggapi. Siapa pria itu? Siapa pria yang memiliki kehadiran raja yang mendominasi? Sayang sekali dia tidak melihat wajahnya. Seorang Zihao menyadari bahwa dia merasa sedikit gugup. Ting, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku tidak tahan melihatmu kedinginan. Mo Ting memeluk Tang Ning saat dia bergegas membawanya ke airport pickup limo yang disiapkan oleh Dinasti Hotel. Artisnya sendiri telah dibajak, jadi An Zihao mau tidak mau mengikuti dari belakang. Dia dan Long Jie berjalan berdampingan. Karena cuaca terlalu dingin, tak satu pun dari mereka berbicara. Karena mereka telah sampai pada titik ini, apakah dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk melihat pria Tang Ning? Bab 145, Jangan terlalu menyayangiku. Setelah tiba di Hotel Dinasti, An Zihao dan Long Jie disambut oleh suara pintu yang ditutup. Mo Ting telah menutup mereka dari kamar. Sepanjang waktu ini, yang dilihat An Zihao hanyalah punggung Mo Ting. Tang Ning memenuhi standar internasional dengan tinggi 178 cm, bahkan mengenakan sedikit hak tinggi akan mendorongnya menjadi kira-kira 185 cm. Jadi, berdiri di sampingnya, pria biasa akan terlihat malu. Bahkan An Zihao, dengan tinggi 187 cm, tidak terlihat jauh lebih tinggi ketika berdiri di samping Tang Ning. Namun, pria ini, dengan lengannya memeluknya, dia berhasil mengeluarkan perasaan bahwa di sekelilingnya, Tang Ning adalah wanita kecil yang cantik dan penurut. Bukan hanya sosoknya yang memberikan perasaan ini, yang terpenting, itu juga kehadirannya. Dia terpancar dengan keagungan yang tak terbantahkan, kekuatan yang tak tertandingi, dan bahaya yang tak terhampiri, membuat An Zihao sedikit gugup. Pria ini jelas bukan orang normal. An Zihao membeku sesaat sebelum berbalik untuk melihat Long Jie. Kelopak matanya yang tipis berkedip, kamu pasti sudah lama tahu siapa pria ini. Kehangatan di hotel memungkinkan Long Jie akhirnya keluar dari balik jaket tebalnya. Sambil menjulurkan matanya, dia menjawab, tentu saja, aku sudah berada di sisi Tang Ning selama 3 tahun sekarang.
Aku juga tahu bahwa jika kamu sedikit lebih memperhatikan Tang Ning, dia tidak perlu ikut. Jadi, apa maksudmu? Dia datang sejauh ini karena dia mengkhawatirkan Tang Ning. Duh, dia orang yang sangat sibuk, setiap kali dia keluar dia harus menyelesaikan semua pekerjaannya beberapa hari sebelumnya. Long Jie secara otomatis memutar matanya ke arah An Zihao. Kamu melihatnya sendiri. Dia adalah tipe orang yang lebih suka membekukan dirinya sendiri daripada membiarkan Tang Ning kedinginan. Jika itu kamu, apakah kamu bisa melakukan itu? Selama ini, An Zihao berasumsi bahwa pria yang mendukung Tang Ning itu teduh dan bukan orang penting. Namun, setelah adegan yang baru saja diputar di depannya, dia berubah pikiran. Sepertinya, pria ini memang penting, tapi apakah dia teduh masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Ayo pergi ke hotel yang kita pesan. An Zihao tersenyum. Pemotretan akan berlangsung selama 2 hari. Jadi, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat pria itu secara langsung. Begitu keduanya melangkah keluar dari dinasti hotel, mereka menyadari, hotel yang dikelola oleh perusahaan sebenarnya berada di seberang. Jika mereka ingin melihat Tang Ning, yang harus mereka lakukan hanyalah menelepon tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Seorang Zihao berdiri di dekat jendela kamarnya dan melihat ke gedung megah-megah di seberangnya. Dia merasa laki-laki Tang Ning pasti sangat mampu untuk dapat merencanakan semuanya dengan sempurna dan menutupi semua basis seperti yang dia lakukan. Di jalan-jalan Moskow, salju masih turun dengan butiran salju tipis. Dari saat mereka memasuki kamar mereka, Mo Ting telah menyalakan pemanas ruangan secara maksimal. Selain itu, dia menanggalkan jaketnya dan meletakkan tangan Tang Ning di dadanya yang hangat. Tang Ning melawan saat dia menggelengkan kepalanya, tanganku membeku, kamu akan masuk angin. Kalau begitu pergilah mandi air panas. Mo Ting membawa Tang Ning ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air panas sebelum membawanya ke dalam gelembung. Dia membuatnya tinggal di sana sampai seluruh tubuhnya menghangat. Lebih baik, jauh lebih baik, jawab Tang Ning sambil meringkuk ke arahnya. Moskow benar-benar dingin. Jika syuting besok benar-benar di luar ruangan, jangan lakukan itu. Tidak apa-apa, aku bisa menerimanya. Bahkan supermodel internasional pun tidak bisa pilih-pilih soal lingkungan kerja, apalagi model A-grade seperti dirinya. Hak apa yang dia miliki? Dia tidak sehalus itu. Kamu sudah kedinginan sejauh ini, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak apa-apa? Mo Ting menatap hidung merahnya sambil dengan lembut menepuknya dengan handuk hangat. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menerima sampul Hervision. Tang Ning mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi seriusnya. Dia tiba-tiba mulai tertawa. Bagaimana kamu bisa tertawa? Saat aku melihatmu mencemaskanku, aku merasa bahagia. Tang Ning memegang tangan Mo Ting dan meletakkannya di dadanya. Jangan terlalu memanjakanku. Aku menikmati menjadi seperti ini. Apakah kamu mencoba merampas hakku? Nyonya Mo. Tang Ning tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk meraih bagian belakang leher Mo Ting. Di saat panas, dia menariknya lebih dekat dan mencium bibirnya. Langkah ini selalu bekerja dengan baik pada seorang pria. Malam Moskow hening dan hening. Tang Ning berbaring di pelukan Mo Ting menyerap kehangatan dari tubuhnya. Jika Mo Ting tidak ada di sini, betapa sulitnya baginya. Sementara itu, di seberang Hotel Dinasti, An Zihao saat ini sedang mengkonfirmasi jadwal pemotretan besok dengan tim fotografi Hervision. Karena mereka datang jauh-jauh ke luar negeri, tidak masuk akal untuk memotret di dalam ruangan, tetapi karena Moskow sangat dingin, An Zihao ingin melindungi Tang Ning, jadi dia memutuskan untuk bernegosiasi dengan sang fotografer. Dia meminta mereka mencoba yang terbaik untuk tidak mengambil begitu banyak foto di salju dan sebagai gantinya menggunakan set fotografi. Namun, sang fotografer hanya menjawab dengan, kami tahu apa yang kami lakukan. Tema untuk edisi Hervision kali ini adalah A Snow Wonderland. Karena salju adalah nama temanya, bagaimana mungkin mereka tidak menembak di salju? Jika kalian benar-benar tahu apa yang kalian lakukan, maka pastikan kalian telah melakukan persiapan yang tepat untuk tetap hangat. Bahkan model top pun tidak memiliki banyak permintaan seperti kamu, keluh pria itu sambil menutup telepon. Sebelum mereka berangkat ke luar negeri mereka sudah melakukan negosiasi dan terminologinya. Diatur dalam kontrak. Mengapa? Setelah mereka tiba di luar negeri, mereka mengeluh permintaan mereka terlalu banyak. Jika itu adalah manajer lain, mereka mungkin akan menyelesaikan kompromi. Tetapi bagi An Zihao, tidak ada kompromi.
Jadi, dia menelepon editor Lin. Begitu editor Lin mendengar bagaimana fotografer memperlakukan Tang Ning, dia berkeringat dingin. Dia segera menghubungi tim fotografi. Tapi, karena ini, tim fotografi tampak sopan kepada An Zihao dan Tang Ning di permukaan, sementara di belakang mereka, mereka sebenarnya tidak mau sujud. Model terkenal apa yang belum pernah mengalami panas dan dingin ekstrim sebelumnya? Mengapa kita harus memenuhi semua kebutuhan Tang Ning? Dalam cuaca seperti ini, semua orang kedinginan. Tapi, apakah permintaan An Zihao terlalu berlebihan? Yang dia minta hanyalah agar mereka membuat persiapan untuk tetap hangat, apakah permintaan itu terlalu banyak? Publikasi hanya perlu memotret untuk satu masalah pada satu waktu. Setelah pemotretan ini, tugas tim fotografi akan selesai. Tapi, untuk Tang Ning, jika dia terluka atau sakit karena kedinginan, tidak hanya butuh waktu untuk sembuh, pekerjaannya yang sedang berlangsung juga akan tertunda. Jadi, An Zihao bertekad untuk memastikan keamanan Tang Ning. Keesokan paginya, An Zihao bangun lebih cepat dari jadwal untuk melihat lokasi bersama tim fotografi. Setelah memastikan kondisinya dapat ditanggung oleh Tang Ning, dia dengan yakin kembali ke hotel. 9 pagi, An Zihao menghubungi Tang Ning, menyuruhnya bersiap untuk syuting jam 10 pagi. Mo Ting melihat keluar jendela pada cuaca di luar dan menepuk kepala Tang Ning dengan lembut saat hatinya hancur. Jangan khawatir, aku pernah menghabiskan sepanjang musim dingin dengan berendam di kolam air dingin. Kondisi hari ini lumayan bagiku. Aku akan mengantarmu ke sana. Kupikir sebaiknya kamu tetap di sini. Jika kamu melihatnya, kamu akan kesal. Tang Ning menghentikan Mo Ting. Percayalah padaku, aku tidak selembut yang kau pikirkan, oke. Ini adalah sesuatu yang harus kulakukan, ini adalah pekerjaanku. Mo Ting tidak berkata apa-apa lagi saat dia bersandar di meja di kamar mereka. Dia tidak akan menghalangi jalan Tang Ning, tetapi dia juga tidak akan membiarkannya menghentikannya. Meskipun dia tahu itu akan menghancurkan hatinya untuk menonton, dia tetap pergi dan mengikuti di belakang van perusahaan Tang Ning.